Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Putri dengan NIM 2020-08159. Di sini saya membuat video presentasi sebagai salah satu persyaratan sidang skripsi saya yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 November tahun 2023 dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2020. Sebelum dimulai, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizal Rinova, SEMSC, dan Ibu Ratih Kusumawardani, SEMSC, selaku dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Selanjutnya, saya akan mulai. Latar belakangnya, di waktu yang serba ketat persaingannya layaknya sekarang, setiap instansi itu dituntut untuk dapat bertahan dalam menghadapi tidak tentunya ekonomi serta ketatnya suatu bisnis dalam persaingan. Upaya yang dapat dilakukan ke perusahaan untuk menjaga keberlangsungannya itu, ya perusahaan dapat menetapkan kebijakan-kebijakan strategis guna menghasilkan perusahaan yang efektivitas dan efisiensi. Nilai perusahaan dapat ditingkatkan melalui beberapa faktor dan dapat dipertimbangkan oleh investor dalam penentuan investasi dalam perusahaan, yaitu likuiditas, profitabilitas, leverage, dan kebijakan dividen. Penelitian sebelumnya yang meneliti sudah banyak dilakukan, namun hasilnya cukup bervariasi. Artinya, masih terdapat keberagaman hasil studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Kemudian, untuk rumusan masalahnya di sini, yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Dan yang keempat, apakah kebijakan dividen mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan? Yang kelima, apakah kebijakan dividen mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan? Dan yang terakhir, apakah kebijakan dividen mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan? Adapun tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, yaitu untuk mengetahui kemampuan kebijakan dividen dalam memoderasi hubungan antara profitabilitas dengan nilai perusahaan. Yang kelima, yaitu untuk mengetahui kemampuan kebijakan dividen dalam memoderasi hubungan antara likuiditas dengan nilai perusahaan. Yang keenam, untuk mengetahui kemampuan kebijakan dividen dalam memoderasi hubungan antara leverage dengan nilai perusahaan. Kerangka pikirnya bisa dilihat di layar. Selanjutnya itu hipotesis penelitian. H1 yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H2 yaitu likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H3 leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H4 kebijakan dividen mampu memoderasi profitabilitas terhadap nilai perusahaan. H5 kebijakan dividen mampu memoderasi likuiditas terhadap nilai perusahaan. H6 kebijakan dividen mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang pertama, uji asumsi klasik, yaitu yang berupa uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji korelasi. Yang kedua itu analisis regresi linear berganda, itu ada koefisien determinasi, dan uji T. Yang selanjutnya itu uji MRA. Selanjutnya sifat penelitian. Sifat penelitian pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, di sini populasi dari penelitian ini yaitu perusahaan consumer goods, sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 21 perusahaan. Sampel pada penelitian ini berjumlah 84 sampel, yaitu 21 perusahaan selama 4 tahun. Tetapi saat
Saat pengolahan data terjadi pengurangan sampel, jadi yang digunakan hanya 71 sampel. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan metode purposive sampling atau metode ACE. Selanjutnya, hasil uji asumsi klasik yaitu untuk uji normalitas menghasilkan data norma dengan signifikan yaitu 0,857 lebih besar dari 0,65. Jadi, peneliti ini menghasilkan data yang normal. Nah, untuk uji multikolinearitas tidak terjadi multikolinearitas karena nilai IF semua variabel lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,1. Nah, untuk uji autokorelasi itu tidak terjadi autokorelasi karena nilai Darby Watson sebesar 1,762 yang dimana berada di antara nilai DU dan nilai 4TU yaitu sebesar 1,7358 lebih kecil dari 1,762 lebih besar dari 1,758 dan lebih kecil dari 2,2642. Terakhir, uji heteroskedastisitas yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikan itu 1 lebih besar dari 0,5. Yang selanjutnya itu hasil uji koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai R-square yaitu sebesar 0,326, yang artinya pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap nilai perusahaan yaitu sebesar 32,6%, sedangkan sisanya 67,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. Nah, untuk hasil dari uji T yaitu dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Untuk likuiditas tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan selanjutnya leverage tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Untuk hasil uji MRI itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh variabel profitabilitas terhadap variabel nilai perusahaan. Kemudian kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh variabel likuiditas terhadap variabel nilai perusahaan. Selanjutnya, kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh variabel leverage terhadap variabel nilai perusahaan. Dapat dilihat dari nilai signifikannya. Untuk kesimpulannya, H1 itu diterima karena profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,5. Untuk H2 itu ditolak karena likuiditas tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena nilai signifikan yaitu lebih besar dari 0,5. Nah, untuk H3 itu ditolak karena leverage tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan bisa dilihat dengan nilai signifikan yaitu 0,62 yang lebih besar dari 0,5. Untuk H4 itu ditolak karena kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh variabel profitabilitas terhadap variabel nilai perusahaan dengan nilai signifikannya itu 0,482 yang lebih besar dari 0,5. Untuk H5 itu ditolak karena kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan karena nilai signifikannya 0,485 lebih besar dari 0,5. Dan H6 itu ditolak juga karena kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikannya itu 0,405 lebih besar dari 0,5. Nah, terakhir itu ada saran. Nah, penelitian ini dibatasi hanya pada variabel independen. Dalam penelitian ini adalah profitabilitas, likuiditas, leverage, dan kebijakan dividen yang berfungsi sebagai variabel moderasi. Nah, bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk bisa menggunakan variabel independen lain yang dapat mengaruhi nilai perusahaan, yaitu seperti struktur modal, keputusan pendanaan, dan pilihan investasi. Selain itu, penelitian tambahan dapat menggunakan variabel moderasi
seperti ukuran perusahaan yang mampu memperkuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, dalam penelitian ini juga hanya menggunakan sampel sektor makanan dan minuman pada Bursa Efek Indonesia. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat memperbanyak sampel tidak hanya sektor makanan dan minuman yang ada di Bursa Efek Indonesia, namun sektor lain juga bisa digunakan seperti sektor farmasi, peralatan rumah tangga, dan kosmetik, serta real estate atau perusahaan dari industri selain barang konsumsi seperti sektor keuangan. Nah, sekian. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Salam.